warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat? Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat, tetap mendapat perlindungan dari Allah dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan memasuki pembelajaran tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Khususnya pembelajaran tentang IPA, yaitu akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat dan akan mendatangkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mengetahui apa saja sih kerusakan lingkungan itu, apa penyebabnya, dan bagaimana caranya supaya lingkungan tidak rusak. Ya, kita simak videonya. Dan sebelum pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembelajaran tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, khususnya ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita akan membahas dampak kerusakan lingkungan dan usaha pelestariannya. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Ibu berharap siswa dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan maupun tumbuhan. Nah, ini adalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dikarenakan karena faktor atau proses alam dan karena aktivitas manusia. Contoh kerusakan lingkungan akibat proses alam ada letusan gunung api, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia ada pencemaran lingkungan, ya, termasuk membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian yang kedua, penambangan yang besar-besaran. Kemudian menangkap ikan dengan pukat harimau. Pukat harimau di sini maksudnya adalah jaring yang sangat besar, ya. Kemudian dengan bom atau racun. Kemudian kebakaran hutan, ya, dan penebangan hutan secara liar. Nah, inilah contoh gambaran kerusakan lingkungan akibat proses alam. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada tanah longsor, ada banjir, kemudian kemarau panjang. Kemudian contoh kerusakan lingkungan hidup akibat atau karena aktivitas manusia. Yang pertama yaitu membakar hutan. Membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanannya. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Misalnya, rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti contoh penyu. Ya. Kemudian
membuang sampah sembarangan. Akibatnya menjadi lingkungan tidak sehat. Sampah menumpuk, menjadi bau, membusuk, dan kotor. Dampaknya kita bisa terkena penyakit. Contohnya apa? Diare dan DBD. Nah, kemudian ini ada gambar macan tutul dan gajah yang sudah mati gajahnya ya. Apa ini? Karena apa ini? Karena perburuan manusia. Nah, ini contoh kerusakan lingkungan hidup. Hewan ini diburu manusia secara liar dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya jumlah semakin sedikit dan lama-kelamaan akan punah. Dan hewan-hewan ini akan menjadi langka. Nah, apa ya usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup? Nah, yang pertama, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah, atau dengan kata lain reboisasi ya, menanam hutan kembali. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ya, biar tidak mencemari lingkungan kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Ayo, siapa yang suka membantu bundanya di rumah, menyapu, mengepel, kemudian menyapu halaman dan sebagainya. Nah, kemudian menghemat penggunaan kertas dan pensil. Nah, kertas ini kan terbuat dari pohon ya, dan pensil pun sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Nah, ini adalah ada latihannya, latihan atau worksheet-nya tentang dampak kerusakan alam dan usaha pelestariannya. Jangan lupa ya, ini dikerjakan worksheet yang sudah Ibu berikan. Alhamdulillah dan terima kasih, kita sudah mempelajari tentang dampak kerusakan lingkungan dan bagaimana cara usaha pelestariannya. Jadi sangat penting bagi kita untuk melestarikan sumber daya alam agar tidak merugikan orang lain, dan janganlah merusak lingkungan yang dapat mengakibatkan sumber daya alam akan hancur dan tercemar. Jagalah lingkungan kalian, lingkungan kita, demi kalian dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.